Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Sistem PPDB online. perkenalkan, nama saya Febriana Mardika, NIM 059 dari Pendidikan Teknologi Informasi BIN. Perkenalkan, nama saya Elisa Duernianti, NIM 058 dari Pendidikan Teknologi Informasi 2019. Perkenalkan, nama saya Tasya Eka Octavia dengan NIM 070 dari Pendidikan Teknologi Informasi 2019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkianto dengan NIM 09 dari PTI 2019. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengembangan web yang sudah kami buat, mulai dari UI atau UX, front end, back end, database, dan juga flowchart-nya. Yang pertama-tama pastinya kita akan membuka alamat website yang seperti berikut ya, untuk masuk ke dalam website yang sudah kami buat. Website, ngomong-ngomong nih, website yang kami buat itu adalah tentang PPDB online. Nah, di sini ada daftar sekarang, info selengkapnya. Yang pertama-tama kita akan mengeklik yaitu daftar sekarang. Ya, kita akan mengisi nama lengkap. Di sini kita selaku pendaftar misalnya ya. Kita masukkan nama seperti contohnya misalnya Sinta. Lalu NIS-nya yaitu ini contoh ya, lalu jenis kelaminnya perempuan, lalu alamatnya misalnya Jalan Murbei, lalu nomor HP-nya kita isi dengan seperti aja ya, lalu asal sekolahnya misalnya kita isi dengan Indonesia. Lalu statusnya pastinya kita isi dengan siswa. Dan jalur pendaftarannya semisal kita isi dengan gelombang 1. Lalu passwordnya misalnya kita menggunakan semisal kita coba untuk register. Nah, kalau tidak bisa, kita cek lagi ya, apakah ada kesalahan pada pengisian password. Misal kita seperti ini ya, kita coba lagi apakah salah atau benar. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti tandanya benar. Lalu kita masuk kepada database-nya. Sebelum kita login, kita masuk ke database-nya. Kita cek apakah masuk yang sudah kita isi tadi. Nah, kita sudah melihat ya, di sini ada namanya Sinta, Jalan Murbei, seperti yang kita ini. Jangan lupa juga kita melihat passwordnya untuk memasukkan login agar tidak salah. 170501. Lalu kita kembali ke PPDB-nya tadi, kita klik login. Kita masukkan namanya, lalu misal kita isi dengan password yang salah, kita login. Nah, pastinya akan kembali lagi karena kita salah. Masukkan lagi dengan password yang benar. Jika benar, maaf, ini masih salah ya. Kita lihat lagi kepada database-nya, Sinta, passwordnya 170501. Nah, kita coba lagi. Nah, Sinta 170501.
Nah, kalau sudah berhasil, akan masuk seperti ini ya tampilannya. Data siswa yang mendaftar. Tuh kan, kita lihat di sini ada Cinta, berarti masuk, berarti benar. Setelah itu kita kembali ke home. Kita lihat pada info selengkapnya. Di sini kita dapat melihat tata cara atau rule-rule apa saja yang harus kita lakukan saat kita mendaftar. Rule pertama, buka halaman websitenya yang sudah kita lakukan tadi ya. Lalu rule kedua, klik menu daftar sekarang. Sudah tadi. Lalu rule ketiga, masuk data dengan benar. Kalau jika salah, pastinya akan kembali lagi. Harus benar-benar benar ya. Lalu rule keempat, jika sudah mendaftar, maka silahkan login untuk melihat data diri dan pendaftar yang lain. Jadi kita sebagai pendaftar nih, kita bisa juga melihat data diri yang sudah terdaftar di PPDB ini. Lalu rule kelimanya, apabila ada kesalahan dalam input data, silakan hubungi admin. Lalu rule keenam, ingat dan catat tanggalnya. Lalu rule ketujuh, rule ketujuh yaitu setelah selesai proses pendaftaran, tahap selanjutnya datang ke sekolah untuk melengkapi data. Nah, setelah kita lakukan semuanya sudah selesai ya, ini ya dalam websitenya, kita akan melihat flowchartnya. Nah, di sini adalah flowchart dari PPDB online yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama, calon siswa alurnya yaitu melakukan registrasi terlebih dahulu melalui website resmi PPDB online. Lalu calon siswa melakukan login menggunakan nama dan password yang sesuai saat registrasi. Lalu calon siswa mengkonfirmasi ke panitia pendaftaran. Setelah itu panitia PPDB mengecek siapa saja yang sudah mendaftar. Lalu admin atau panitia mengonfirmasi calon siswa. Lalu panitia memberikan data-data yang harus dilengkapi oleh calon peserta. Setelah melakukan pengecekan, jika peserta melakukan benar atau iya, panitia akan melakukan wawancara secara online kepada calon siswa. Jika tidak, berarti calon siswa menggagalkan atau tidak jadi mendaftar. Setelah admin atau panitia melakukan wawancara secara online, calon siswa mengkonfirmasi melalui WhatsApp untuk melakukan tes wawancara. Lalu, calon siswa melakukan proses pembayaran atau datang ke sekolah. Sedangkan admin atau panitia akan menerima data pembayaran yang sudah calon siswa lakukan. Setelah hal tersebut sudah dilakukan, maka panitia akan mengirimkan laporan kepada kepala sekolah, yaitu laporan hasil seleksi, yang kedua laporan hasil wawancara, yang ketiga laporan hasil penerimaan data pembayaran, serta laporan hasil penerimaan siswa baru. Setelah admin atau peserta memberikan informasi lengkap mulai dari pengambilan seragam, buku, serta atribut-atribut yang lain kepada calon siswa, lalu calon siswa menerima seragam beserta atribut lengkap, lalu program selesai. Terima kasih. Mengapa kita membuat aplikasi WDP online? Di sini, karena di masa pandemi ini, penggunaan aplikasi WDP online merupakan sebuah wujud konkret dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendorong PPDB yang bersih, jujur, transparan, akuntabel, dan efisien. Proses penyelenggaraan PPDB online melibatkan seluruh elemen stakeholder pendidikan, mulai dari pimpinan daerah, kepala sekolah, guru, karyawan, tenaga administrasi, murid, orang tua murid, dan masyarakat.
sehingga lebih cepat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. PPDB online ini merupakan pintu masuk calon peserta didik mengenal TIK, membuka wawasan, kepercayaan, dan pembiasaan bagi calon peserta didik dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. PPDB online merupakan langkah awal dalam proses pengintegrasian data yang mencakup data siswa, data nilai UN, dan data sekolah. Baik teman-teman, yang ketiga yaitu pengkodean, di mana saya akan menjelaskan sedikit program mengenai kode pada JavaScript, CSS, kemudian PHP dan SQL, di mana pada pengkodean tersebut terdapat fungsi atau peran tersendiri, di mana ada backend dan frontend. Kalau frontend ini dia lebih ke tampilannya, sedangkan backend dia yaitu database-nya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai apa itu CSS, kemudian JavaScript, kemudian PHP, lalu dan SQL. Dimana saya pada sistem PPDB online ini kebetulan menggunakan 4 pemrograman, yaitu CSS, JavaScript, kemudian PHP dan SQL. Nah, CSS sendiri memiliki pengertian, di mana pengertian secara singkatnya yaitu berisi rangkaian instruksi yang menentukan bagaimana suatu teks akan ditampilkan pada halaman web. Perancangan desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan fonts, huruf, warna, kemudian ukuran, lalu latar belakang, kemudian ada ukuran font dan lain-lain. Lalu CSS ini yaitu bahasa desain web yang mengontrol format untuk sebuah tampilan pada halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda atau markup language. Lalu fungsi utama CSS yaitu merancang atau merubah, mendesain, membentuk halaman website. Pada dasarnya CSS itu dapat merubah tag HTML yang sederhana sehingga menjadi lebih fungsional dan menarik. Kalau menurut saya pribadi, CSS ini termasuk front end ya. Kemudian lanjut pada pengertian JavaScript, di mana saya sudah memiliki arti sendiri. JavaScript yaitu sebuah tools yang cara kerjanya hanya memerlukan interpreter sehingga tidak membutuhkan compiler agar bisa menjalankannya. Bahkan cara kerja JavaScript di website kami yaitu dia biasanya di embedded ke halaman website secara langsung untuk diarahkan dengan file JavaScript yang terpisah. Dengan banyaknya kemudahan, para developer biasanya menggunakan JavaScript untuk mempersingkat waktu atau pekerjaan pada membuat web. Hal ini berpengaruh pada kinerja dan kepuasan pelanggan kepada sang developer. Nah, bagi Anda yang ingin belajar jadi developer baik website maupun aplikasi, persiapkan dengan matang-matang beberapa pengetahuan tools yang dapat mempermudah pembuatan aplikasi Anda. Kemudian aku mempunyai pengertian PHP. PHP ini yaitu bahasa script yang digunakan untuk mengembangkan situs web atau situs web dinamis atau statis atau aplikasi web. Kemudian PHP ini merupakan sekumpulan instruksi pemrograman yang ditafsirkan pada saat runtime, sedangkan bahasa script adalah bahasa yang menafsirkan script saat runtime dan biasanya tertanam ke dalam lingkungan perangkat lunak lain.
Fungsi PHP ini yaitu membuat atau mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. Kemudian walaupun sebenarnya bukan hanya PHP yang bisa digunakan untuk membuat website, bahkan PHP digunakan karena untuk membuat website dinamis yang bisa digunakan untuk menyimpan data ke dalam database. Membuat halamannya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan input user, memproses form, dan lain-lain. Dalam membuat file PHP ini dapat digabung menggunakan tag HTML, dan ketika tanpa menggunakan tag HTML, apapun disebut file PHP murni. Server menginterpretasikan kode PHP dan mengeluarkan hasilnya. Kemudian ada pengertian SQL, di mana SQL yaitu bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Jenis SQL yaitu yang pertama Data Definition Language (DDL), atau yang bisa kita singkat dengan DDL, yaitu perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti membuat tabel, kemudian database baru, mengubah database yang lama, menghapus, dan lain-lain. Lalu ada Data Manipulation Language (DML), di mana ini digunakan untuk memanipulasi data pada sebuah database SQL. Lalu ada Data Control Language (DCL). Perintah dasar berikut ini digunakan untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. Fungsi SQL ini secara keseluruhan yaitu mengelola sebuah database, memberikan fungsi tersendiri bagi seorang admin. Kemudian banyak fungsinya ini buat menghapus data, yaitu tadi ya yang sudah saya sebutkan. Kalau secara dikelompokkan back-end atau front-end-nya, kalau menurut saya pribadi CSS ya itu termasuk front-end. Kemudian JavaScript itu juga termasuk front-end. PHP ini back-end, lalu SQL ini juga back-end. Untuk tampilannya, untuk kodenya ini, maksudnya untuk scriptnya ya. Pertama kita buka CSS terlebih dahulu, dimana di sini yaitu sebuah script yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan kode-kode pada CSS yang berlaku pada CSS. Pertama ini HTML, margin, background. Nah, ini digunakan untuk mengatur background warnanya. Kemudian kita punya perintah untuk mengatur font, dimana fontnya ada ukuran dan warnanya. Kita kode di sini. Sebenarnya ini scriptnya banyak sekali ya, nggak mungkin saya jelaskan sampai ending karena bakalan lama banget ini videonya nanti. Jadi saya persingkat aja, dimana script yang saya punya ini yang bertugas untuk membuat tampilan pada web saya, yaitu PPDB Online, yang tampilannya seperti ini nantinya. Sebentar. Seperti ini. Jadi
tugasnya CSS itu ya membuat warna backgroundnya ini yang warna hitam ini, kemudian membuat ukuran fontnya ini, font login, dan lain-lain. Nah, lanjut. Kemudian sebentar ya, saya perjelas lagi di mana pada dasarnya CSS yaitu fungsinya yaitu membuat tampilan seperti ini, di mana ada web yang indah sekali, yaitu dibuatnya dengan cara menggunakan CSS itu tadi. Kemudian baik teman-teman, kemudian tadi ada JavaScript. JavaScript ini tugasnya yaitu untuk apa ya? Tugasnya JavaScript ini hanya untuk mempersingkat waktu aja sih sebenarnya, karena jika mengerjakannya cukup lama. Iya, ini script JavaScript saya. Script JavaScript saya. Jadi ketika kita sudah menggunakan CSS, jadi harus dibantu dengan JavaScript agar lebih cepat aja caranya. Sebetulnya ini kan scriptnya juga banyak sekali, jadi cukup saya tampilkan aja dan saya terangkan apa gunanya, maksudnya apa fungsinya JavaScript ini. Seperti itu, JavaScript-nya seperti ini. Kemudian setelah JavaScript kita ke PHP. Nah, PHP ini apa fungsinya? Require PHP, koneksi PHP, dimana saya akan menyambung. Waktu itu kan ini kan tujuannya untuk menyambungkan si database-nya itu biar bisa diakses gitu. Jadi saya kasih require koneksi.php. Dalam PHP ini digunakan untuk membuat website ya, website dinamis maupun statis, untuk tersimpan ke dalam database, membuat halaman yang dapat diubah-ubah, dan contohnya bisa dihapus, bisa dihapus, bisa diubah, dan bisa dihilangkan lah gitu lah. Kemudian titelnya kebetulan saya PPDB online, untuk judulnya ya ini judulnya. Dan nah ini tuh juga ada ukurannya sih sebenarnya, kayak si titelnya ini. Seperti ini sih kurang lebih untuk PHP-nya saya. Dan kita pindah ke SQL ya. SQL, Standard Query Language, adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional.
ini ada perintah untuk ini create table. Create table ini sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel maupun kolom, yang bisa membuat query dengan contoh create database nama database. Nah, create database nama database. Kemudian perintah alter mana ya? Ini create udah tahu kan ya, tadi udah saya sebutin perintahnya untuk membuat sebuah database yang baru. Nah, ini kemudian alter, dimana alter itu digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom. Nah, ini fungsinya itu tadi untuk menambah, mengubah, menghapus kolom maupun data dalam database. Lalu perintah rename. Banyak sih perintahnya, berhubung saya ini adanya menggunakan perintah create table dan alter table aja, jadi seperti ini hasilnya. Nah, untuk insert, kemudian ini saya ada tipe SQL data manipulation language. Nah, ini insert ini digunakan untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Ini bahan. Nah, kebetulan waktu itu saya membuat ininya dulu saya masukkan. Ini PHP-nya si calon ini siswa. Sama seperti tadi. Nah, di sini terdapat kolom di mana ada nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, NIS, asal sekolah, jalur status atau seleksi. Seperti itu. Kemudian nantinya akan seperti itu tadi. Ini si PHP-nya ya. Seperti ini. Nama, NIS, jenis kelamin, alamat, nomor HP, asal sekolah, status, terus jalur pendaftaran. Dan kita ke login PHP-nya. Untuk login PHP-nya saya ini untuk menghubungkan PHP dengan koneksi database. Yang ini mengaktifkan session pada PHP. Kemudian ses 2 yang pada script 8 ini menangkap data yang dikirim dari form login. Nah, ini nama, password. Jadi ketika kita sudah melakukan registrasi kepada si calon itu tadi, ini kan untuk registrasi nih ya, si scriptnya ini sebenarnya ini. Dan kalau ini untuk fungsi loginnya seperti ini. Di sini sudah saya cantumkan apa sih kegunaannya. Kalau ini if dalam kurung cek apakah username dan password ditemukan pada database. Nah, caranya seperti ini. Kita melakukan registrasi lengkap di NIS 1906909 di
gelombang 2 atau gelombang 1, ini tergantung jadwalnya ya. Ketika kalian mendaftar pada maksudnya pada saat gelombang pertama ya tinggal pilih gelombang pertama. Kalau pilih gelombang 2 ya maksudnya kalau waktu mendaftarnya pada saat gelombang 2 ya memang alurnya ini terserah ya. Nah, kenapa sih 404? 404 ini artinya kita sedang upload, jadi nggak bisa langsung. Nama terdaftar di dalam database. Ketika nama kita sudah terdaftar dalam database, kita periksa dalam database di PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah terdaftar nama database-nya, di mana tadi namanya kita ketik saat registrasi Apip Triano Tubolong, alamatnya, nomor HP-nya seperti berikut, jenis kelaminnya laki-laki, NIS-nya seperti berikut, SMP dan asal sekolahnya, dia sebagai siswa gelombang 2. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan fungsi si indeks PHP pada calon, kita berpindah ke menu login. Dimana nama kita tadi Apip. Nah, ini sinyalnya seperti ini. Lalu kalau fungsi logoutnya seperti ini, session start, mengaktifkan session PHP, menghapus semua session, mengalihkan halaman login. Jadi ketika kita menekan menu logout, kita kembali ke menu utama lagi, seperti itu. Seperti ini misalnya. Nah, ini kita tekan logout ya. Nah, otomatis tampilannya akan kembali ke tampilan awal, seperti itu. Ini registrasinya, ya itu tadi ya, si registrasinya ada nama, NIS, jenis kelamin, alamat, nomor HP dan lain-lain. Kemudian untuk rubinya seperti ini. Yang pertama ada group.php, kemudian diedit, ini digunakan untuk mengedit nama-nama tadi ya. Kemudian hapus, ini maksudnya ini di database nya. Misalnya si Asda ini kita hapus ya datanya. Oke, ya udah hilang seperti itu. Dan kita bawa indeks PHP. Untuk infonya, maksud saya info yang ini ya, ketika kita pindah ke menu info selengkapnya ini, kita terdapat informasi beserta alurnya untuk mendaftar. Sudah saya dan user. Nah, ini untuk type HTML.
Ini untuk simulasinya, lalu si registrasinya, user, isi data dia untuk SQL-nya sudah semua. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya. Apabila saya ada kurang dalam menjelaskan pengkodean skrip pemrograman yang sudah saya jelaskan tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam web PPDB online, kami memiliki 4 fitur yang berbeda kegunaannya. Yang pertama adalah fitur home, di mana home page adalah halaman muka dari satu situs web atau lokasi dari situs web di mana dokumen web dapat diakses. Definisi yang lainnya yaitu halaman yang telah diset untuk sebuah browser, di mana halaman ini ditanyakan di internet melalui media www ketika kita mengakses homepage dari suatu situs website. Kita dapat memilih ke halaman mana yang akan kita tuju. Biasanya, halaman ini merupakan halaman website pada domain utama dan terdapat informasi selanjutnya pada subdomain yang telah dibuat lebih spesifik untuk mengorganisasi konten website supaya lebih mudah ditemukan dan dilihat oleh si pengunjung web. Apa fungsi dari homepage website? Fungsi homepage atau halaman utama atau awal, selain bisa menampilkan serta mengakses halaman awal dari suatu situs, dapat juga menampilkan pada topik fitur, sebab merupakan bagian dari fitur yang terdapat pada situs tertentu, tergantung dari setting pemilik atau adminnya, dan sebagai halaman utama dari situs web. Yang kedua yaitu fitur login. Berikut ini merupakan situs login. Fitur login adalah suatu proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan online yang berisi nama dan password. Saat ini, halaman login bisa dilakukan pada halaman website maupun aplikasi. Secara teknis, saat ini dalam melakukan login bisa dilakukan secara variatif, mulai dari menggunakan email dan nomor HP, atau bisa juga menggunakan sosial media yang terintegrasi pada sistem tersebut. Login disebut juga dengan logon atau sign-in, adalah istilah dalam hal keamanan komputer. Yang ini berguna proses pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer. Login dimasukkan untuk mengatur proses identifikasi. Proses login minimal terdiri dari username atau akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak akses. Antara username dan password, keduanya saat ini digunakan untuk login harus tepat, jangan sampai ada salah ketik, karena keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Kegunaan login form. Fitur login biasanya digunakan untuk membatasi hak akses bagi user untuk melihat dan mengintegrasi dengan data. Hanya user yang sudah terdaftar yang bisa mengakses data-data rahasia. Berdasarkan pengalaman penulis di sekolah, form login ini biasanya digunakan dalam aplikasi pendataan penerimaan siswa baru, pembayaran siswa, dan aplikasi pengolahan nilai yang digunakan oleh beberapa orang yang berbeda. Nah, untuk bahasa program sendiri yang digunakan untuk membuat login form ini adalah bahasa PHP dan MySQL. Bisa juga kita membuatnya dengan bahasa HTML, CSS, JS, lalu nanti tinggal di-connect di database MySQL.
untuk yang ketiga, kita masuk pada fitur daftar sekarang. Fitur daftar sekarang digunakan untuk melakukan registrasi. Pada web ini, fitur registrasi digunakan ketika peserta atau calon siswa baru mengakses website PPDB online yang bertujuan untuk mendaftar dengan mengisi data dari peserta. Selanjutnya adalah fitur info selengkapnya. Digunakan untuk mengetahui info alur pada PPDB. Pada web ini, fitur info selengkapnya berisi tentang sebagai informasi pendaftaran peserta didik baru mulai dari alur PPDB hingga informasi tentang sekolah yang bersangkutan pada yang diketahui oleh user. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan salah kata, Terima kasih, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.